Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I am fine. Okay, now English class. Before I begin this lesson, I want to introduce myself. My name is Suratun. I am English teacher. And then next, congratulations to you. You are a new student 10 degree Nurul Azhar School. Okay, before we begin our lessons, keep praying together with read Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, next. Unit 1. Prepare YLKS and then open YLKS page 2. Unit 1. Buka LKS halaman 2. In this unit, dalam bab ini, we will study 3 materials. Kita akan belajar 3 materi. The first is pronoun. Yang pertama adalah pronoun. And then the second, expressions of giving compliment. Mengekspresikan, memberikan sanjungan. And then the third, yang ketiga, expression of congratulation. Mengekspresikan, memberikan selamat kepada orang lain. Next, kali ini kita akan belajar pronoun. Ya, pronoun. Open YLKS page 2. A. Pronouns. Pronoun dalam bahasa Indonesia berarti kata ganti. Ya, kata ganti. What is the meaning in Indonesian? Apa artinya dalam bahasa Indonesia? Pronoun is used in replacing noun or nouns. Kata ganti itu digunakan untuk mengganti benda, baik jumlahnya tunggal ataupun lebih dari satu. Next, selanjutnya, how many kinds of pronoun? Ada berapa jenis kata ganti? Okay, there are 6 pronouns. Ada 6 jenis kata ganti. The first, yang pertama, subjective pronoun. Subjective pronoun acts as the subject of the sentence. Kata ganti ini berfungsi sebagai pelaku dalam sebuah kalimat. Sebagai contoh, I, saya, you, kamu, we, kita, they, mereka, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, benda atau kata benda. Next, that, itu, those, itu juga, this, ini, this, ini. Bedanya antara that dan those itu hanya jumlahnya saja. That adalah singular and then those adalah plural. Sama juga dengan this dan this. This adalah singular atau satu and then this adalah more than one or plural. Next, the second kinds of pronoun. Kita lanjutkan jenis pronoun yang kedua, yaitu objective pronoun. Objective pronoun acts as the object of the sentence. Jenis kata ganti ini berfungsi sebagai objek atau yang dikenai dalam sebuah kalimat. Sebagai contoh, him, dia laki-laki apabila subjek berasal dari he. And then her, dia perempuan, berasal apabila dia subjek, dia adalah she. And then it, next, me. Me berasal dari subjek I. Apabila menjadi objek, dia akan menjadi me. Next, the third, kita lanjutkan jenis kata ganti yang ketiga, possessive pronoun. Possessive pronoun tells you who owns something. Jenis pronoun ini adalah menjelaskan kepada kamu siapa pemilik sesuatu itu. For example, mine, milik saya, yours, milikmu, their, milik mereka,
Her milik dia perempuan, his milik dia laki-laki. Next, the fourth. Kita lanjutkan yang keempat, indefinite pronoun. This pronoun refers to things or people in general. Jenis kata ganti ini adalah menunjuk pada benda atau objek yang tidak spesifik. Ya. Spesifik itu maksudnya di sini tidak jelas, ya. For example, everyone. Everyone is singular. Setiap orang, singular, tunggal. Ya. And then nobody is singular. Tak seorang pun. Boleh dia laki-laki, boleh dia perempuan. Sehingga jumlahnya adalah singular. And then plural indefinite pronoun like some, beberapa, anything, few. Ya, mereka adalah jenis pronoun yang berjumlah plural. Next, the fourth. Lanjutnya yang kelima adalah jenis kata ganti yang mengacu kepada objek dan subjek yang sama, ya. It named reflexive pronoun. Namanya adalah reflexive pronoun, ya. For example, myself, and then myselfus, yourself, yourselfus, ya. Oke, jadi kepada diri saya sendiri, myself. Tetapi kalau untuk jamak menjadi myselfus. And then yourself, kalau untuk milik kamu tunggal, tetapi kalau untuk milik kamu banyak menjadi yourselfus. Next, the last, demonstrative pronoun. Jenis pronoun atau kata ganti yang terakhir yaitu demonstrative pronoun focuses on the nouns which are replacing. Jenis pronoun ini menunjuk kepada benda yang tergantung dari jumlah dan jaraknya. Oke, jadi it is like this, and then this, that, those, ya. Oke. Bedanya apa antara this dengan this? The meaning is similar. Artinya adalah sama, ini. But this is just singular, ya. Tetapi ini bendanya, this itu bendanya hanya satu. But this, tetapi untuk this is more than one, adalah plural atau jamak atau lebih dari satu. Begitu juga dengan that. That artinya itu, those artinya juga itu, tetapi bagaimana dengan jumlahnya? Ya. That is just one. That itu hanya satu bendanya. But those is more than one. Those itu plural atau jamak lebih dari satu. It is my short explanation. Itu saja penjelasan dari saya about the first material in unit 1 untuk materi bab 1. Subtitle dari materi congratulation yaitu pronoun tadi, kata ganti. Kemudian kita coba exercise, latihan soal. Oke. Open your LKS page 4. Buka LKS Anda halaman 4. Poin D. Oke. Look at the LKS. It is not clear. Di sini tidak jelas. What is the bold? Mana yang digaris bawahi atau mana yang dicetak tebal? And then di sini I will mention you. Saya akan menunjukkan kepada Anda where is the bold words. Mana kata-kata yang dicetak tebal atau yang dimaksud di sini. Ya, there are 10 numbers. Di sana ada 10 soal. Complete the sentences with the correct pronoun. Lengkapilah kalimat-kalimat di bawah ini dengan kata ganti yang benar. Number 1, I don't know
the ball is those men. Yeah. And then second, I don't know that girl. The ball is that girl. And then the third, the ball is Budi's sister. The fourth, the ball is his brother. And then number 5, the ball is her parents. Number 6, the ball is Mr. Joe. Number 7, the ball is Siska's brother. Number 8, the ball is Chacha's friends. And then number 9, the ball is my brother's teachers. The last, number 10, the ball is Mrs. Sarah. Oke, di bagian number 1, kita ulangi, kita mulai nomor 1. Nomor 1, I don't know those men. Oke, kita lihat jumlahnya ya. Kita lihat jumlahnya ya. Those men, ada kata those. Those tadi saya bilang adalah plural, lebih dari satu. Kemudian minnya juga bukan pakai a tetapi pakai i. Itu menunjukkan bahwa bendanya adalah plural atau lebih dari satu. Saya tidak tahu mereka laki-laki itu lebih dari satu, ya kan? And then, do you know? The answer is them. It is pronoun of those men. Next, number 2. I don't know that girl. Saya tidak tahu perempuan itu. Ingat, the girl just one because it is without s or s, ya. Do you know that girl, perempuannya satu. We can change, we can answer with her. Next, number 3. I don't know Budi's sister. Budi's sister, kakak dari Budi. Kakak dari Budi, kakak perempuan dari Budi. Sister ya, Budi's sister. Budi plus apostrophe s itu menunjukkan kepunyaan. Sister adalah kakak perempuan. Berarti yang ditanyakan adalah kakak perempuan Budi. Ya, do you know? Berarti we will answer her. Next, I don't know his brother. His brother, ya, without s, ya. Kakak laki-lakinya. Berarti it is singular, ya. Singular dari brother, sehingga kita jawab dengan do you know him, ya. I don't know her parents. Do you know them? Ya. The boat is her parents. Her parents kita tahu orang tua, berarti dua orang, mother and father, sehingga it is plural. Do you know them? Oke, dari subjek they menjadi them. Next, number 6. I don't know Mr. Joe. Do you know Mr. Joe is a man, ya. Dia adalah seorang laki-laki, sehingga dari subjek dia laki-laki, he akan menjadi him. Do you know him? Ya, oke, next, number 7. I don't know Siska's brother. Kita lihat Siska's brother, brothernya just one, singular, ya. Kakak laki-laki dari Siska, ya, kakak laki-laki dari Siska, berarti it means he is a man, berarti dia adalah seorang laki-laki, sehingga do you know him? Okay. I don't know Chacha's friends. Ingat di sini Chachas ada apostrophe s, itu shows that it is possessive. Di situ menunjukkan kepunyaan. Ulangi lagi nih. Kemudian lanjut. Kita lanjutkan lagi tadi. Next number, I will repeat. Sorry, something mistake. Number 8. I don't know Chacha's friends. Do you know them? Chachas berarti di situ menunjukkan posesif, kepunyaan. And then friends jamak, berarti teman-teman Caca, itu berarti lebih dari satu. Berarti apabila dia menjadi subjek adalah they, dan di sini adalah fungsinya dia sebagai objek. I don't know them. Okay. I don't know my brother's teacher. Saya tidak tahu guru-guru dari kakak laki-laki saya. Guru-guru berarti it is more than one. Sehingga do you know them? Okay. I don't know Mrs. Sarah. Saya tidak tahu Ibu Sarah. Do you know Mrs. Sarah?
is a woman. And singular, just one. Sehingga kita ganti dari subjek she akan menjadi her. Do you know her? Okay. It is just little exercise, hanya sedikit latihan saja. You can study at home by do another exercise. Kamu bisa mengerjakan latihan yang lain di rumah. You can send me a personal message and then insyaallah I will answer you. Okay. See you next week. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.